Halo sahabat Diana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini ya teman-teman semua, tanggal 30 September tahun 2025, saya kembali lagi langsung dari ibu kota Nusantara, ibu kota kebanggaan untuk kita semua. Nah, kali ini saya akan ajak teman-teman semua kembali untuk melihat situasi ya melalui drone di kawasan pembangunan hunian vertikal TNI. Dan juga di depan kita ini kawasan Embung JKW teman-teman ya. Oh ya, sebelum saya lanjut ya membahas video kali ini, saya akan coba pause dulu karena kemarin-kemarin ya itu ada berita-berita yang muncul dan juga ada beberapa DM masuk dan juga WA yang ke saya menanyakan dan juga kenapa. Jadi daripada saya jawab satu-satu, saya mau jelaskan di sini hanya di video ini ya. Setelah itu saya nggak akan bahas lagi karena sudah ada ini juga kan, sudah ada ajakan diskusi juga. Nah gini teman-teman, terkait yang kemarin viral itu yang perihal Pak Bupati mengajak ini ya diskusi, itu berawal dari satu berita yang judulnya ini ya, saya tampilkan judul ini. Ini pertama kali diposting di TikTok oleh akun lain. Saya saya simpan. Jadi saya itu melihat pemberitaan itu di TikTok. Lalu saya cek dong ya, karena kan di komentarnya itu udah mulai ramai tuh komentar-komentar tentang IKN ya. Dan juga tentang Bupati juga di komentar-komentar itu. Lalu saya cek di internet dengan judul itu, ternyata ada dan saya coba baca. Saya baca keseluruhan, itu memang tangkapan saya di berita itu IKN itu nggak ada positif-positifnya. Nah makanya saya coba buat video dengan menambahkan informasi ya tentang kondisi jalan sebelum IKN ini dibangun gitu teman-teman. Jadi saya tampilkan kondisi jalan dari arah ini Petung ke Samboja, ya memang saya jelaskan di situ sudah ada rusak-rusak sejak sebelum pembangunan IKN dimulai. Jadi yang menurut saya di video itu bahwa kalimat IKN rusak infrastruktur itu kurang tepat gitu. Nah, saya membuat itu ya karena merasa terpanggil aja untuk memberikan konteks tambahan supaya pemirsa yang membaca berita itu juga bisa menilai secara luas gitu tentang IKN gitu. Dan di situ juga saya tidak ada membantah tentang kerusakan infrastruktur, beban sosial dan lain-lain. Hanya saja saya menambahkan informasi sejarah ya perihal kondisi jalanan supaya masyarakat itu mendapatkan informasi tentang kerusakannya ada di berita itu dan juga tentang bagaimana kondisi dulu sehingga masyarakat itu bisa menilai secara utuh. Nah itu kembali lagi itu kan penilaian kepada masyarakat setelah melihat itu. Nah itu menjadi ramai dan akhirnya ada tuh berita yang tentang ini dan sudah saya jawab juga ya di video TikTok dan sudah ditayangkan juga di TV One News kan. Nah itu ya teman-teman ya tentang berita yang lagi ramai itu perihal kenapa itu terjadi, yaitu saya mengomentari salah satu berita dengan judul itu dan saya menambahkan konteks tambahan gitu. Dan kembali lagi saya tegaskan di sini, saya tidak ada berniat untuk menyerang siapa-siapa karena niat saya adalah meluruskan tentang informasi gitu, menambahkan konteks informasi tentang IKN. Tidak ada mau menyalahkan siapa, menyerang siapa, tidak ada, sehingga ya saya pikir nggak ada masalah seharusnya gitu karena saya hanya menambahkan informasi tentang sejarah kondisi jalan itu saja dan saya tidak ada membantah ya tentang keadaan sebenarnya di sini yang diberitakan itu saya nggak ada bantah, cuma saya agak kurang tepat kalau seumpama tentang kerusakan infrastruktur itu semuanya dilimpahkan karena IKN gitu sih, karena kan pengamatan saya sebelum IKN ini dibangun juga kawasan ini banyak kok kawasan-kawasan yang jalanannya juga lumayan rusak gitu. Jadi itu ya teman-teman, untuk teman-teman yang masih ada DM ini jawaban saya dan saya nggak akan bikin video lainnya karena saya pikir ini saya nggak ada mau cari kesalahan siapa, hanya saya membuat video IKN gitu teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi ya membahas video hari ini. Nah ini saya coba ajak teman-teman semua ke kawasan Embung JKW. Oh ya, kalau ingin melihat lebih dekat, kemarin saya kan ada siaran langsung di sini ya 2 hari lalu. Silakan aja ditonton video siaran langsungnya untuk di kawasan ini. Ini juga kemarin saya sudah keliling-keliling sampai ke pendoponya sana, sampai ke belakang Istana Garuda yang di hunian Pas Pampres. Nah ini saya coba mengajak teman-teman untuk melihat situasi terbaru ke kawasan ini ya, hunian vertikal TNI, yang mana kita tahu di kawasan ini kan lagi dibangun hunian dan juga akses jalan ya.
akses jalan di arah Sub BP 1B kan kita sudah lihat bersama, di sana sudah terlihat masih pembangunan tentang jalan, dan juga di kawasan ini ya, hunian vertikal TNI. Dan ini dia kondisi terbaru ya di kawasan hunian vertikal TNI, teman-teman semua. Setelah ini ya, kemarin itu setelah saya ada 2 hari yang lalu, setelah saya liputan sore yang siaran langsung, kan saya pulang tuh ya, saya pulang ke kawasan rumah saya, ke rumah saya gitu. Di sepanjang jalan tuh udah lumayan rame ya untuk kedatangan kayak semacam alat-alat gitu, material dan lain-lain. Jadi itu menjadikan semangat nih kita bahwa kawasan ini mulai lagi bergeliat ya, kawasan ini mulai lagi akan ada gebrakan-gebrakan baru, apalagi kan sudah ada berita-berita tentang informasi gedung ini ya, gedung legislatif dan yudikatif kan. Itu juga kemarin sudah ada, saya lihat muncul di informasi video-video TikTok gitu. Ada pekerja-pekerja yang mulai survei ke kawasan gedung DPR ya kalau nggak salah kemarin. Mungkin teman-teman ada yang sudah melihat video teman-teman pekerja yang sudah survei, boleh dong komentar. Kemarin tuh saya ada lihat sekilas, dan itu menjadi kita semangat nih ya, bahwa kawasan ini udah mulai gencar lagi nih. Semoga aja ya dengan begitu tahun 2028 nantinya gitu, benar-benar kawasan ini dihuni atau benar-benar dijadikan ibu kota politik. Dan kemarin kan saya baca berita juga ya, ada pernyataan dari Pak Jokowi ya waktu itu ya, kemarin ya. Coba baca, teman-teman cari beritanya. Itu saya ada baca juga berita itu. Ya semoga aja nanti di tahun 2028 itu benar-benar pindah bersama ke sini gitu. Maksudnya kayak yudikatif, legislatif, dan kalau itu terjadi coba deh ya teman-teman, kayak kawasan-kawasan yang tadinya mungkin tidak kelihatan itu akan terlihat gitu ya. Mungkin kawasan-kawasan yang tadinya itu terlihat kumuh, yang mungkin teman-teman lihat kan ada pasar kemarin, pasar Sepaku ya, masih ya saat ini masih berantakan ya. Semoga ke depan pada saat ini ya tahun 2028 kawasan itu akan tertata lagi, karena saat ini saya lihat ya kawasan itu udah mulai ditata nih, kayak pasarnya itu udah mulai ditata. Kemarin kan kita sudah ada liput ya ke sana, ke kawasan pasar ya. Semoga aja ya, pokoknya dengan begitu, dengan berlanjutnya ya, dengan ini digunakan atau ini resmi digunakan sebagai pusat pemerintahan, saya itu percaya gitu bahwa kawasan-kawasan sekitarnya pun akan berbenah gitu, akan terlihat ya. Sekarang pun kan sekitar jalan dari arah Sotek, mungkin teman-teman kalau nggak tahu, Sotek itu ada di Penajam ya, Kabupaten Penajam Pasir Utara, sampai ke Samboja itu kan lumayan jauh ya, ratusan kilo jaraknya. Nah itu sepanjang jalan itu juga teman-teman, itu kalau kita lihat ya, kayak usaha-usaha itu udah mulai ada ya di situ, yang buka-buka usaha dan jalanannya udah ramai gitu. Itu sedikit bukti bahwa kawasan ini udah mulai berkembang gitu teman-teman. Ya semoga aja ya. Kembali lagi, tahun 2028 kita sangat menantikan bagaimana ya itu menjadi, kalau menurut saya itu menjadi babak baru sejarah dari ibu kota Nusantara ya. Antara beneran ya terwujud kawasan ini aktif digunakan sebagai ibu kota politik ya. Dan kalau seumpama pembangunannya terus digencar ya seperti saat ini ya, terus dilakukan ya, kita percaya gitu tahun 2028 kawasan ini udah benar-benar berubah, udah benar-benar nggak sepi ya, udah benar-benar bukan cuma yang ngecor beton, tapi udah mulai lalu lalang kendaraan yang pagi bekerja, sore pulang, ya kan? Kita akan melihat teman-teman yang pulang dengan lari seperti Bung Alek kemarin ya. Saya itu lihat ada live-nya Bung Alek. Itu kalau pulang kerja kan jalan memang menarik ya. Kalau pulang sore ya, kita jalan kaki di Sumbu Barat, Sumbu Timur itu menarik karena kawasan-kawasannya memang didesain untuk bisa dinikmati gitu ya. Bisa dinikmati, bisa untuk santai-santai gitu. Apalagi dengan disiapkannya air yang bisa langsung diminum dari kran, itu juga kan sangat membantu ya. Tapi jangan lupa juga gitu, di sana kan ada juga sudah yang jual-jualan kayak yang kemarin yang lagi ramai itu ya, itu sudah buka di sini ya. Jadi jangan takut juga kalau kalian ingin belanja-belanja, udah banyak buka tuh di Kemenko. Cobain deh teman-teman yang mungkin belum sempat ke sini di tahun 2025, mungkin dulunya pernah ke sini di tahun 2024 atau awal-awal ya di 2024, coba deh ke sini lagi. Itu udah banyak tuh tenan-tenan yang buka ya, kayak makan-makan
Jadi kalian nggak perlu susah lagi nih kalau kita mau mencari sesuatu. Cuman memang kalau untuk yang makan-makan yang unik-unik belum ada ya, semoga aja nanti ada ya. Nah ini dia teman-teman semua, kawasan pembangunan jalan ya. Kalau kita lihat MUT yang di kawasan ini juga udah mulai dikerjakan. Ini kawasan ini, jalanan ini tembusnya ke arah jalan nasional yang tembusannya di hunian Bin Polri. Itu di depan sana kan Bin Polri tuh. Nah ini kondisi terbarunya di jalan ya, jalan menuju ke arah Bin Polri dari arah TNI, hunian TNI ya, vertikal TNI teman-teman. Nah ini akan saya coba kembali lagi memperlihatkan ke arah akses dari lokasi ini ke KIPP ya, biar teman-teman ada gambaran. Oh ternyata sampai saat ini masih pekerjaan jalan ya di kawasan ini. Karena kan kemarin di kawasan itu dulunya ada rencana sekolah NIS, terus juga ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Lalu juga di situ ada kan informasi akan ada gedung DPR ya, informasinya kemarin. Tapi saya belum tahu pastinya di mana, tapi sekitar sini kayaknya. Karena kemarin yang disurvei di sekitar sini ya, dekat dengan Bukit Legislatif gitu. Nah ini dia ya, jalanan yang lagi dibangun dari arah HPK, Hunian Pekerja Konstruksi, ke arah KIPP. Jadi kalau kita lihat ya, kalau di arah Kampus Gunadarma itu kan juga sama pembangunan jalan. Nah di sini juga sama nih ya tuh. Bahkan waktu saya live kemarin ya, sore-sore kemarin tuh saya live itu memang kita harus lihat ya, ini jalanannya kan lagi benar-benar dirombak gitu kan, benar-benar dibuat ya. Jadi untuk aksesnya kita berpindah-pindahnya udah lebih cepat ya. Kayak waktu itu awal-awal kan, sekarang lewat sini, sekarang ditutup, digalur ke sini, dialihkan ke sini gitu. Sekarang seperti itu lagi, seperti awal-awal dulu ya, pada saat kita keliling di KIPP. Oke teman-teman semua ya, sebelum saya akhiri video kali ini, saya akan coba turunkan ketinggian dulu, lihat lebih dekat di Embung JKW. Ini dia kondisi terbaru untuk hari ini di Ibu Kota Nusantara, dan ini juga udah akhir bulan ya teman-teman ya. Gimana kondisi keuangannya, semoga baik-baik aja ya. Kalau yang belum baik-baik aja, tetap berusaha, tetap ya berdoa. Dan ini dia ya untuk di arah pendoponya yang lebih dekat. Pokoknya kita doakan aja semoga semua ya perencanaan-perencanaannya berjalan lancar, semua tantangan-tantangannya bisa diatasi dengan baik, semua kawasan-kawasan sekitar IKN juga ikut maju ya. Semua orang-orang yang mungkin belum merasakan dampaknya segera merasakan dampaknya. Itu tadi ya, Ibu Kota Nusantara bukan cuma untuk satu golongan, bukan untuk cuma satu presiden ya, tapi untuk kita semua, sehingga pastinya tidak semua langsung merasakan dampaknya, tapi semoga ya kedepannya ya sebagian besar masyarakat Indonesia merasakan dampaknya. Amin. Itu sih dampak baiknya maksudnya ya. Oke teman-teman semua, demikian video di hari ini. Saya Diarana pamit undur diri. Sampai jumpa di kabar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.